Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kita dari anggota kelompok House of A3. Hari ini kami akan mempresentasikan isi proposal kami yang bekerja sama dengan sindikasi. Mungkin boleh next. Ini anggota kelompok kami berisi 11 orang. Next. Saya Isa Khairunisa. Saya Nabil Haikal. Nama saya Ulung Raja Ramadan. Nama saya Raya Fahreza. Nama saya Asyam Rafli. Nama saya Andika Dewa. Nama saya Yobel Gibran. Nama saya Starja Salim Sunaryadi atau Mei. Saya Arifah Salma Sabira. Nama saya Navin Dharma. Perkenalkan, nama saya Jorne Kelas Smelter. Lanjut. Dan itu semua anggota kami akan melanjutkan presentasinya. Next. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan memaparkan latar belakang dari social project yang berkolaborasi dengan sindikasi. Yang pertama, kita lihat dulu kondisi ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Saat ini tenaga kerja yang ada di Indonesia itu mengalami perkembangan yang cukup dinamis, terutama dalam sektor industri kreatif. Dalam Sustainable Development Goals atau SDG, terdapat fokus penting pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan pekerjaan yang layak bagi semua usia, termasuk generasi muda. Di sini kita akan membahas generasi Z. Generasi Z atau yang biasa dikenal sebagai Gen Z adalah kelompok yang usianya bertumbuh pada era digital. Gen Z itu mencapai sampai 71 juta jiwa di negara ini, sekitar 28% dari keseluruhan total populasi yang ada di negara ini. Fakta menunjukkan Gen Z adalah satu kekuatan utama di negara ini. Dengan perkembangan teknologi digital, Gen Z cenderung memilih pekerjaan yang sejalan dengan passion mereka dan juga mengutamakan keseimbangan dalam kerja dan kehidupan pribadi. Oke, untuk melanjutkan latar belakang dari Asyam tadi, dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan besar bahwa ketenaga kerjaan Indonesia akan didominasi oleh Gen Z untuk usia produktifnya. Nah, walaupun Gen Z ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Asyam tadi memiliki sifat untuk sesuai dengan idealisme yang mereka, tentu akan ada tantangannya tersendiri. Salah satunya adalah eksploitasi di pekerjaannya di dunia kerja, khususnya seperti kita ini di sektor industri kreatif. Contohnya seperti gajinya yang rendah, kemudian keterlambatan pembayaran dan lingkungan kerja yang tidak aman. Menurut data yang sudah kami telusuri dari sumber, sekitar ada 80% lebih pekerja, khususnya untuk di pekerja freelancer merasa tidak aman dengan pekerjaan mereka. Salah satu faktornya itu dari keterlambatan pembayaran tadi. Nah, untuk mengurangi hal-hal tersebut, kami House of A3 menggunakan bahasanya? Dengan kondisi seperti itu. Kondisi situasi yang tadi, kami menggunakan situasi itu untuk sebagai alasan kami melanjutkan social project ini. Next. Oke, dari rumusan masalah yang pertama ada bagaimana Gen Z bisa memahami hak mereka dalam dunia kerja. Dan untuk yang kedua adalah bagaimana Gen Z bisa mendapatkan hak yang layak di dalam dunia kerja. Seperti mengutip ucapan Asyam Rafli tadi, kawan saya, Gen Z itu
lebih suka untuk kerja sesuai dengan visi mereka dan bagaimana mereka bisa menjalankan kerja mereka. Dan juga mengutip apa yang Arifah Salma ucap bahwa yang mereka sedang hadapi sekarang itu tentang ketidaklayakan kerja. Mayoritas dari Gen Z ini tidak memahami hak-hak mereka dalam industri kerja, hingga banyaknya bagi mereka yang tidak memiliki informasi sepeser pun mengenai kelayakan kerja, asuransi ataupun semacam seperti itu. Bahkan gaji yang layak aja mereka gajinya mereka tidak layak dengan sesuai dengan kemampuan mereka yang sudah kembangkan, apalagi di industri kreatif. Penting bagi mereka untuk mengetahui hak-hak mereka, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pekerja lapas atau freelance. Cenderung mereka terlalu under appreciate value kerja mereka, sehingga mereka sangat mudah untuk dieksploitasi oleh klien mereka atau bahkan bagi perusahaan yang ingin hire mereka. Ya. Ini bukan bagianku. Tujuan buat apa? Oke, tujuan proyek sosial mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Gen Z terkait hak-hak mereka. Lalu, poin kedua yaitu mengembangkan model pendidikan yang relevan dan menarik bagi generasi Z untuk mempelajari hak-hak pekerja, menganalisis sistem kerja dan menjadi kausalitas terjadinya eksploitasi. Berikut adalah 3 tujuan proyek sosial kita. Ya. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari proyek sosial ini. Seperti yang udah dijabarkan tadi sama teman-teman, mungkin udah bisa kebayang kali ya dari hasil akhir proyek sosial kita House of A3 itu kayak gimana. Dari isu-isu yang sudah ada kayak Gen Z, maaf, Gen Z itu kurang memahami hak-hak mereka kayak gimana, sama cara melindungi hak-hak mereka tuh memperkuatnya gimana. Nah, seperti yang dijelaskan tadi kan dari tujuan itu nanti kita bakal menyusun strategi gimana cara menyampaikan pemahaman ini ke Gen Z secara jelas dan detail gitu. Nah, dari manfaatnya itu nanti harapannya kami bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada generasi Z, terutama mengenai hak mereka, kayak gaji yang layak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, terus ada waktu kerja yang sesuai, sama waktu kerja yang sehat, terutama bagian asuransi kerja ya. Nah, nanti dari manfaat ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tersebut. Terus selanjutnya kita bakal membahas latar belakang organisasi. Ya. Oke, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau yang disingkat sebagai sindikasi itu merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi dan perlindungan pekerja yang ada di sektor media dan industri kreatif. Organisasi non-profit yang sudah berdiri dari 27 Agustus 2017 yang dibentuk pada Kongres Pembentukan ini memiliki peran sebagai serikat untuk para pekerja di media dan industri kreatif. Sindikasi juga memiliki tujuan utama untuk membela hak-hak para pekerja di media dan industri kreatif dengan memberikan dukungan seperti advokasi kebijakan riset, pelatihan, serta kampanye yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Sindikasi juga memiliki prinsip untuk berdemokrasi dan kolektivitas dengan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara. Ya. Sindikasi bekerja dalam bidang advokasi pekerja dan juga perlindungan pekerja, sehingga dalam kata lain kita dapat memberi kesimpulan bahwa sindikasi memiliki tujuan utama, yaitu menciptakan sebuah lingkungan kerja yang baik, adil dan manusiawi dalam industri kreatif dan juga untuk para pekerja media, tanpa melupakan Pancasila sebagai asas dan juga UUD 1945 sebagai landasan. Sindikasi juga sudah tercatat di Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara dengan nomor pencatatan 2279 nomor 3 SP nomor 12 2017. Sindikasi juga dibentuk sebagai bentuk dari respon bagaimana rentannya para pekerja muda di sektor media dan industri kreatif. Oke, jadi kita akan masuk ke detail proyek sosial. Jadi proyek sosial kita sesuai dengan rumusan manfaat dan tujuan tadi adalah
agar kita dapat memberikan edukasi kepada pekerja-pekerja sektor media dan industri kreatif, khususnya di kalangan Gen Z, tentang hak-hak mereka dan isu-isu ketenaga kerjaan yang ada di lapangan. Karena Gen Z ataupun fresh grad itu rata-rata anak-anak yang masih muda dan belum tahu situasi lapangan sesungguhnya, sehingga mereka adalah komunitas age group paling rawan akan eksploitasi. Nah, jadi proyek sosial kami setelah berdiskusi dengan sindikasi, kami akan melakukan video dengan jenis Reels berjumlah 5 video. Dan video tersebut diantaranya ada 2 yang bentuknya motion graphic, edukasi yang disertai dengan motion graphic, dan 3 skit komedi. Topik video yang dibuat juga akan selaras dengan proker sindikasi yang awalnya diselarasin dengan program mereka mengenai magang permagangan dan bagaimana kita bisa melakukan sebuah event yang akan dalam kata-kata pemimpinnya upscale skill para Gen Z melalui penyertaan narasumber. Tetapi karena kemarin sempat ada FGD dengan pekerja-pekerja film dan mereka merasakan urgensi untuk mendorong pembentukan serikat pekerja ini, maka kita diselarasin dengan proker tersebut dengan memperjuangkan pembentukan serikat pekerja bagi para pekerja film. Next. Sebagai tambahan, inti dari tujuan social project ini adalah konten penyadaran hak-hak sebagai langkah pertama agar anak-anak muda Gen Z, khususnya yang sudah masuk dunia kerja usia 17-20-an awal, untuk ikut serta dalam mendukung pembentukan serikat kerja. Ini mungkin di sini ada beberapa video-video contoh motion graph untuk yang motion graphic dan untuk yang comedy skit sama reels. Bisa di play ya? Banyak orang menggunakan istilah meninggal karena usia tua. Padahal kenyataannya tidak ada yang namanya meninggal karena ketuaan. Kebanyakan orang lansia meninggal karena penyakit. Hal ini semakin kita menua, semakin lemah. Ada dua lagi. Terus ada juga yang ada juga yang ini. Our great Rizal Sadi can make his child become bintang silinuing besar. Ini jatuhnya seperti agak ke arah yang lebih komedik dan meme, tetapi ini salah satu konten dari What is Up Indonesia yang sebenarnya akhirnya viral, bahkan sampai ke, kalau dilihat komennya, salah satu orang yang komen di situ adalah Niki Zevanya atau penyanyi Niki gitu. Reach-nya reach dari Reels ini sangat-sangat besar, meskipun kontennya dia lebih bersifat komedik daripada edukatif gitu. Next. Terus yang terakhir. Kalau yang ini lebih bersifat informatif, tapi dengan penyampaiannya dengan perumpamaan. Mereka mengumpamakan bagaimana partai-partai Indonesia bergerak dengan keluarga-keluarga mafia gitu sih. Dengan bahasa yang juga lebih ke arah bahasa yang lebih simpel. Saya nggak bisa dengar. Kalau ini contoh saya nggak memahami. Nah, untuk strategi dan timeline proyek sosial, kita merencanakan akan mengerjakan semua ini, yang motion graphic dan yang syuting dari tanggal 13 Oktober sampai 2 November 2024. Kami akan membagi setiap video kepada tim yang terdiri dari 2-3 anggota dalam kelompok
yang di mana anggota kami totalnya ada 11 kelompok agar proyek dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Syuting akan dilakukan di sekitar daerah Gading Serpong untuk memudahkan akses dan meningkatkan kenyamanan tim selama proses produksi yang ada. Nah, untuk syuting video sketsa komedi direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu kita akan buat 3 konten, diperkiranya di tanggal 26 Oktober 2024. Kami akan mengembangkan ide yang mengikuti tren. Jadi makin dekat ke makin hari syuting, bisa aja idenya tuh kita modifikasi sedikit-sedikit supaya tren yang ada masih bisa lebih relevan untuk dibuat gitu. Talent untuk video ini juga akan diambil dari anggota kelompok kami. Kurang lebih kayak gitu untuk strategi timeline proyek sosial. Coba next. Modifikasi ide yang disebutkan bermaksud untuk menyesuaikan istilah tren yang sedang berlaku di saat produksi konten berlangsung. Konten akan diunggah di Instagram Sindikasi di tanggal 10-16 November 2024 mendatang. Oke, mungkin aku bisa bacain aja kali ya. Nah, itu udah muncul. Oke. Ya. Jadi kita udah melakukan pertemuan dengan sindikasi di tanggal antara tanggal 8 sampai 14 September. Kemarin kita udah pertemuan perdana dengan mereka dan draft proposal sudah dimulai dari tanggal 15 September 2024. Di tanggal 15 sampai 21 ini kita juga udah sempat meeting update dengan sindikasi untuk adjustment apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa kita buat. Revisi proposal dilakukan minggu lalu sejak minggu lalu tanggal 28 September sampai 2 hari lalu tanggal 4 Oktober itu finalisasi proposalnya kemarin. Presentasi proposal dilakukan hari ini tanggal 8 Oktober 2024 dan pengajuan proposal ke pihak sindikasi akan dilakukan secepatnya sebelum tanggal 12 Oktober. Perasaan proyek sosial seperti yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya, kapan syuting dan kapan dibuat motion grafiknya, selesai di tanggal 2 November 2024. Penyetujuan dan revisi proyek akan kita tunggu sampai antara tanggal 3 sampai 9 November 2024. Sedangkan deadline untuk upload materi melalui Instagram sindikasi akan dilakukan sekitar tanggal 10 sampai 16 November 2024. Setelah itu kita akan mulai ke tahap riset laporan efektivitas yang akan dilakukan dari tanggal 17 sampai 23 November 2024. Penulisan laporan efisiensi sekitar tanggal 24 sampai 30 November 2024. Finalisasi laporan tanggal 1 sampai 7 Desember 2024 dan presentasi laporan efektivitas sekitar tanggal 8 sampai 14 Desember 2024. Oke, kira-kira dari saya itu. Next. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian budget. Sebelumnya untuk menjalankan proyek sosial ini kami perlu merencanakan dan mengelola anggaran yang dimana di sini ada rincian budgetnya yang kita perluin untuk semua kegiatan yang udah direncanain. Tapi semua dana ini berasal dari kantong pribadi anggota kelompok. Jadi setiap item di anggaran ini dirancang untuk mendukung kelancaran proyek. Yang pertama itu ada peralatan laptop. Nah itu buat post pro-nya pastinya kita ada 5 bagian post pro-nya. Jadi kita butuh 5 laptop tapi itu pakai pribadi. Kemudian ada kamera atau smartphone. Itu kita pakai juga pribadi karena kita masing-masing juga punya dan kita memanfaatkan apa yang kita punya. Kemudian ada mikrofon. Itu juga sama. Kita punya dari pribadi juga. Terus ada biaya ahli, NGO, sindikasi. Kita karena nggak bayar jadi di situ dibuat harganya 0. Itu jumlahnya 1. Kemudian masuk ke biaya aktivitas. Di sini ada bensin. Bensin itu karena cepat nggak ya? Soalnya masih ada tanya jawab. Oke. Untuk udah 20 menit kalian. Untuk bensin itu yang kemarin itu ada pertemuan dengan sindikasi. Kemudian syuting kita sekali. Konsumsi berjumlah 11 karena anggota kami 11, 4.000 dikali 11, 44.000. Totalnya 144.000. Next. Masuk anggota tim. Ya, untuk anggota tim kelompok House of 3 adalah rumah produksi yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2022 jurusan film dan animasi di Universitas Multimedia Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. House of 3 memiliki pengalaman dalam pembuatan film dan animasi pendek, termasuk karya mereka yang berjudul Jurnal 4, ini yang sebenarnya terjadi, dan Wisdom of the River, berisikan mahasiswa film dan animasi yang terdiri dari Aisyah Korinusya sebagai bacakan ya, saya udah bisa baca sendiri. Next.
Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, proyek sosial yang kami kerjakan House of A3 bekerjasama dengan sindikasi adalah untuk meningkatkan kesadaran bagi Gen Z dalam hak-hak yang mereka dapatkan sebagai pekerja di sektor industri kreatif. Proyek sosial ini relevan dengan isu eksploitasi ketenagakerjaan yang sering terjadi, serta menjadi proyek sosial ini serta menjadi syarat kelulusan dalam matkul sosial project yang berfokus pada SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dalam melalui proyek sosial ini, Gen Z diharapkan untuk tahu hak-hak yang mereka dapatkan dan mendapatkan perlindungan layak di dalam lingkungan kerja mereka. Strategi penyebaran sosial project ini disebarkan melalui media sosial sebagai mengikuti preferensi Gen Z untuk mencapai dampak positif dan meningkatkan dan memberikan kesadaran dalam memberikan kesadaran dan perlindungan bagi pekerja Dokumentasi atas kreatif terbaru muda di Indonesia. Social Project saat ini. Berikut adalah dokumentasi atas updatean terbaru mengenai Social Project saat ini, di mana tim medsos dan tim website sindikasi sudah sepakat akan perencanaan kami dan siap membantu juga. Ini ada beberapa foto interview progres kami dengan sindikasi. Oke, sekian dari presentasi kami House of A3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Satu, dua, tiga.